Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di podcast Prof Radit. Perkenalkan, nama saya Aufidiana Tika Nasiba dan di sini akan memandu podcast pada kali ini. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik, yakni kita akan mengulik mengenai program studi S3 Ilmu Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga. Dan pastinya di sini saya nggak sendirian. Di sini saya sudah bersama tamu yang luar biasa. Nah, mungkin untuk perkenalan dulu Pak, bisa dimulai silahkan. Oke, nama saya Mas Rizal, saya dari Riau Pekanbaru. Saya mahasiswa S2 dan S3 Ekonomi Syariah di Universitas Airlangga. S2 dan S3 ya, Masya Allah sekali. Untuk tahunnya Pak, tahun masuk perkuliahan dan lulusnya mungkin? S2 itu saya 2018 ya. 2018, oke. Lulus tahun 2019. Jadi saya S2 itu 3 semester. S2 sih 3 semester. Setahun setengah. 1 tahun setengah, Masya Itu Allah. 2020 semester genap ya. Itu saya jambung lagi S3 di kampus yang sama. Di Unair juga. Ekonomi syariahnya. Ekonomi Islam juga. Alhamdulillah ini baru lulus ya. Alhamdulillah. Baru tahun 2023 ini semester ini. Alhamdulillah boleh boleh selesaikan itu 5 semester ya. 5 semester 2 saja tahun ya. setengah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah sekali. Nah, itu tadi sedikit perkenalan dari narasumber kita pada kesempatan kali ini. Nah, karena sudah ada Pak Rizal ya di sini, mungkin kita bisa mulai ngobrol tanya-tanya ini ya Mbak, mengenai S3 Ilmu Ekonomi Islam di FEB Unair ini. Nah, yang pertama, alasan Pak Rizal nih kan jauh-jauh dari Riau nih. Kenapa sih milih S3 di Unair dan mungkin ada alasan yang khusus gitu Pak? Bisa dijelaskan? Ini sebaik pengetahuan saya ya di Indonesia ini. Jadi saya coba searching di internet lagi dulu kan. Mana nih ekonomi syariah yang bagus, dari segi akreditasi, dari segi track record dari para pengajarnya segala macam itu ya. Nah, sehingga singkat cerita tahulah kami bahwasanya Universitas Airlangga ini di Fakultas Ekonominya itu ada jurusan Ekonomi Syariah. Dan uniknya itu satu departemen ya. Jadi Departemen Ekonomi Syariah yang memayungi ada S1, S2, S3. Dan itu udah akreditasi internasional malah ya, karena akreditasi nasional lagi ya. Jadi hemat pengetahuan kami itu yang akreditasi A ya untuk di nasional itu untuk ekonomi syariah itu satu-satunya mungkin Universitas Airlangga ya di ekonomi syariah. Iya, benar banget kata Mas Rizal. Jadi program studi yang di Departemen Ekonomi Syariah di FEB Unair ini semuanya sudah terakreditasi A secara nasional dan sudah banyak sekali mendapatkan akreditasi dari internasional seperti itu ya Pak. Jadi nggak diragukan lagi ya Pak untuk keunggulan. Insya Allah. Nah, selanjutnya nih Pak, saya juga penasaran gimana sih cerita awal mula Mas Rizal ini seleksi masuk di program studi S3 di FEB Unair ini. Oke. Ini karena kami S2-nya di sini ya. Jadi ketika itu ada kita dipermudah lah kalau kita mau menyambung lagi S3 ya. Nah, jadi dalam segi dokumen ya, karena ketika S2 dulu kita alhamdulillah cukup berprestasi lah gitu ya. Jadi tidak melalui ini lagi tes TPA ya, proses akademik itu. Jadi hanya langsung wawancara. Lepas itu kita boleh tahu hasilnya. Karena itu salah satu permudah. Kalau seandainya mahasiswa itu S2 dulu menjadi mahasiswa terbaik itulah kan. Nah, jadi itu dipermudah, mau 5 besar lah gitu ya. Itu dipermudah dan tidak membayar ini, tentu juga tidak ikut tes TPA, itu langsung wawancara.
Jadi dari kampus, dari fakultas juga menawarkan banyak sekali privilege gitu ya dari betul. teman-teman yang sudah lulus di S2 kemudian ingin lanjut di S3 di FEB UNAIR ini. Mas awal sekali ya Mas Rizal ini berarti untuk ke jenjang S3-nya nggak usah tes TPA tapi langsung hanya wawancara saja seperti itu. Oke, nah selanjutnya nih Mas, saya juga penasaran nih, mungkin bisa diceritakan juga pengalaman yang unik dan menarik menurut Mas Rizal selama berkuliah S3 di FEB UNAIR ini. Oke, jadi dari segi budaya keilmuan dulu ya, budaya akademik dulu ya. Itu awalnya, ini ceritanya sangat-sangat ini ya. Dulu ketika S2 dulu ya, ketika S2 dulu malahan, ketika S2 dulu, itu kita belum tahu metode-metode ekonometrika yang sangat-sangat relevan digunakan ya. Nah, hanya tahu kita itu kayak OLS gitu, regresi berganda macam gitu ya. Nah, itu sehingga gitu kita di drive sekali untuk awareness terhadap metode-metode ekonometrika yang sesuai dengan data kita. Nah, itu diskusi-diskusi seperti itulah yang sangat dibutuhkan oleh mahasiswa, dan itu untuk S3 ekonomi syariah maupun S2 ekonomi syariah itu kan kami bersinergi ya. Iya. Nah, itu yang sangat-sangat didapatkan oleh mahasiswa gitu ya. Nah, karena sangat-sangat memfasilitasi semuanya kan. Bahkan hal yang unik lagi untuk berdiskusi keilmuan itu kami pernah ya diskusi dengan dosen itu lupa dengan waktu malah saking Serunya gitu seru ya. saking khusuknya lah gitu. Itu sampai jam 11 malam itu kami baru selesai. Itu karena diskusi tentang keilmuan publikasi, tentang topik-topik penelitian ini ya. Jadi tidak ini ya, tidak hampir lupa waktu jadi ya, karena khusuknya gitu ya. Begitu, dan itu semua aktivitas pengajarnya itu awareness dan sangat menyokong sekali untuk membangkitkan keilmuan, memperdalam keilmuan gitu ya. Jadi sangat suportif gitu ya dari para support dosen-dosennya dan semua pengajar yang ada hal di yang uniknya. S3. Iya. Karena mungkin gak semua pengajar atau sivitas akademis itu mau meluangkan waktunya di luar jam kelas gitu ya untuk berdiskusi dengan mahasiswanya hingga larut malam bahkan. Untung belum tutup ya Pak waktu itu kampusnya. Oke, nah next selanjutnya kita akan membahas juga kan di program studi S3 ini banyak sekali penelitian, kemudian proyek-proyek kolaboratif yang dilakukan oleh mahasiswa yang bersinergi dengan staf akademisi yang ada. Nah mungkin dari Mas Rizal ada pengalaman yang bisa diceritakan tentang hal itu mungkin Mas? Oke, ini pengalaman saya. Iya. Jadi kolaborasi penelitian, membuat jurnal gitu ya dengan aktivitas pengajar macam itu sangat-sangat open sekali ya, mereka sangat welcome sekali Terbuka ya. Terbuka sekali. Jadi ini pengalaman pribadi saya ya. Iya, nggak apa-apa. Kita sharing di sini Mas. Jadi discuss tentang hal itu membuat pribadi kita pun juga semakin ini ya, semakin banyak insight yang kita dapatkan lah gitu ya. Artinya mereka apa kekurangan kita di sini, jadi mereka mencoba untuk menutupi kekurangan itu. Dari seginya ini baca ini, jadi mendraftnya sangat-sangat sedemikian rupa gitu ya. Jadi sangat-sangat membantu kita dalam menulis artikel segala macam, dan mereka juga sangat membantu kita. Itulah dari segi material maupun non material juga ya. Jadi malahan itu kalau kita kolaborasi itu dengan aktivitas pengajar itu kan kita juga dikasih reward juga gitu ya, insentif gitu ya. Jadi itu luar biasa sekali. Itu kan jasa beliau gitu kan, jasanya untuk hak mereka gitu kan. Nah, jadi mereka boleh itu kasih kepada kita gitu.
Itulah makanya sangat-sangat luar biasa sekali ya dari segi mereka telah meluangkan waktu untuk kita diskusi gitu ya, men-drive kita gitu ya, mau berkolaborasi dengan kita gitu ya. Nah, sampai-sampai sentif pun kita pun juga boleh dikasih oleh mereka gitu kan. Insya Allah sekali ya. Sangat-sangat Luar biasa. membantu sekali ya. Benar. Jadi sivitas akademisi yang ada di jenjang S3 Ilmu Ekonomi Islam FEB UNER ini sangat sangat merangkul mahasiswanya seperti itu ya Mas. Mulai dari mengajak kolaborasi penelitian-penelitian, dibimbing hingga bisa, bahkan dikasih reward gitu ya. Ketika kita sudah menuntaskan tugas-tugas kita. Jadi Masya Allah sekali. Kompetensi dari mereka juga pastinya tidak bisa diragukan lagi pastinya ya Mas. Track record mereka dalam menulis itu luar biasa sekali. Luar biasa, udah Q1 semua mungkin ya Mas. Scopus semua, Masya Allah sekali. Oke, kita next ke pertanyaan selanjutnya ya Mas. Nah tadi kan sudah disinggung sedikit mengenai publikasi, penelitian dan lain-lain. Karena saya dengar nih Mas, katanya untuk di S3 ini ada kewajiban untuk publikasi minimal Scopus Q2 gitu. Benar gitu Mas? Jadi gini, bukan Q2 Q3. Oh Q3, oke. Jadi syarat kelulusan untuk program doktoral ini sebenarnya bukan syarat untuk ekonomi syariah saja ya. Itu syarat kelulusan untuk doktor gitu ya. Doktor. Itu di Universitas Airlangga ini minimal Q3. Nah, begitu halnya dengan ekonomi syariah. Ekonomi syariah ini syarat kelulusannya itu minimal kita memiliki jurnal Scopus Q3. Dan kalau kita ingin terbebas dari ujian terbuka, kan ada tahapan ujiannya banyak ya. Kalau ekonomi syariah itu ada 5 ya. Mulai dari kualifikasi, proposal, kelayakan, tertutup dan terbuka gitu ya. Nah, itu untuk syarat kelulusan kita hanya perlukan satu saja. Satu jurnal Scopus minimal Q3 kelulusan. Nah, kalau kita ingin terbebas dari tidak perlu kita ujian terbuka, nah itu syaratnya harus ada 3 publikasi Scopus ya. Oh, jadi ada privilege tersendiri bagi yang sudah mempunyai publikasi minimal 3 di Scopus kita. Minimal 3 itu kita tidak perlu ujian terbuka lagi. Oke, nah keren banget. Nah dari Mas Rizal sendiri ada pengalaman khusus nggak ketika menulis beberapa jurnal untuk persyaratan S3 ini? Nah, jadi gini, setiap kuliah ya ketika kita kuliah ya, kita kan teori itu kan 2 semester ya. Iya. Satu semester 2 itu ya. Nah, setiap materi itu, setiap mata kuliah itu karena kita S3 ya, itu UASnya itu paper ya. Nah, kebanyakan yang saya coba tangkap ya, itu kebanyakan mahasiswa itu ketika mengerjakan paper untuk UAS mata kuliah ini untuk menggugurkan kewajiban mata kuliah itu saja gitu kan. Sehingga tidak ditengok kualiti dia segala macam ini ya. Jadi asal gitu ya Mas? Gitu ya. Jadi yang saya lakukan itu ketika setiap mata kuliah itu memang benar saya menyeriuskan untuk membuatnya gitu. Saya memang saya create bagus-bagus lah gitu kan. Sehingga publikasi gitu. Sehingga itu mempermudah sekali untuk banyak publikasi kita jadinya. Dan juga jangan lupa juga ya, kita butuh guru ya. Iya. Kita ambillah satu guru yang menurut kita track record beliau bagus, dalam keilmuannya bagus ya, publikasinya pun juga bagus. Nah, mintalah insight dari mereka. Mereka sangat-sangat welcome sekali. Apalagi diajak kolaborasi kan, sangat-sangat terbuka sekali. Sportif sekali, mau mencurahkan ilmunya kepada kita. Makanya tadi saya cakap kan, malahan kami diskusi itu tidak lupa waktu ya. Sampai malam banget. Ini ya, makanya budaya keilmuannya sangat-sangat hidup sekali ya. Nah, kita guide itu, kita minta bimbingan dari beliau gitu ya. Kita
berkolaborasi publikasi. Nah itu sangat-sangat membantu sekali kita dalam untuk mencapai syarat kelulusan itu. Jadi jangan pernah takut ya. Ya, benar sekali kata Mas Rizal. Berarti pengalaman menulis jurnal Mas Rizal hingga akhirnya dipublikasi itu berawal dari penugasan-penugasan tugas kuliah. Betul. Di tugas UAS misal seperti itu ya. Nah mungkin ini juga bisa jadi tips buat teman-teman yang bingung gimana mulai menstart mengerjakan tugas akhir, entah itu di jenjang S1, S2, dan S3, mungkin bisa melatih atau mengasah kepenulisannya di tugas-tugas keseharian kuliah gitu ya Mas. Biar kita nggak kaget dan nggak bingung nanti di tugas akhirnya kita bakal nulis apa. Oke, luar biasa sekali Mas Rizal ini. Selanjutnya tadi sebenarnya sudah disinggung nih Mas sebenarnya mengenai pertanyaan ini. Cuman biar lebih jelas juga, saya juga kepo banget mengenai lingkungan yang ada di S3 Ilmu Ekonomi Islam FEB UNER ini, mulai dari teman-temannya mungkin Mas, terus dari sivitas akademisinya yang tadi sebenarnya sudah dijelaskan sekilas, atau mungkin dari pihak-pihak yang terkait atau berelasi dengan Mas Rizal selama berkuliah di sini. Oke. Berarti itu singkatnya budaya akademiknya ya. Ya, mungkin bisa seperti itu juga. Budaya akademiknya. Budaya keilmuan itu sudah sangat terbangun sekali ya. Sangat terbangun sekali. Diskus ilmiah itu sangat hidup ya. Kolaborasi kita untuk meningkatkan kita dalam keilmuan itu sangat-sangat didukung ya. Semua infrastruktur itu dikasih ya. Satu lagi mungkin dalam publikasi tadi ya. Itu UNER ini tadi singkat kita sebelum di pertanyaan sebelumnya ya, ada bisa menambah nama kayaknya. Kan ada syarat ini ya, syarat kelulusan minimal Q3 gitu ya. Nah, itu mungkin yang tidak ada di kampus lain mungkin gitu ya. Nah, tetapi UNER ya telah memberikan kita semua itu fasilitas ya. Fasilitas mulai dari kita akses jurnal ya. Bahkan data pun ada, data Osiris itu ya. Itu data perusahaan ini ya, perusahaan yang publish di Bursa Efek itu semuanya ada itu data Osiris. Dan UNER itu pun juga ini ya, juga berkolaborasi dengan Osiris itu ya. Jadi kita boleh ambil data itu ya. Dan jurnal, nah, kita boleh akses jurnal dimanapun saja memakai akun kita di VPN itu ya. Dan itu infrastruktur semuanya itu telah disiapkan. Coba kita bayangkan saja kalau ini kita ada di sini, ini ada sungai ya, sungai. Nah, kita ingin menyeberangi. Nah, kita ada di sini. Nah, kita ingin menyeberangi, kita sampai ke sini, tetapi jembatan itu kita tidak ada. Kan sebagai mustahilan kan. Nah, bagaimana kita mau menyeberanginya? Nah, ini sebelum kita ini infrastruktur ke sini itu sudah dilengkapi semua. Jadi tinggal keinginan kita saja lagi. Apakah kita mau melangkah dengan jembatan itu menuju ke yang kita inginkan tadi apa tidak itu kan. Nah, itu kembali kepada kita lagi kan. Artinya untuk infrastruktur, untuk semua sarana prasarana, bahkan sebelum Covid ya, sebelum Covid itu kita orang ekonomi, kita pasti familiar dengan ada salah satu Profesor Paris Kumanarayan ya. Beliau sangat aktif sekali ya. Bahkan famous sekali kalau tentang ekonomi ya. Benar. Itu Bank Indonesia pun sering mengundang beliau dalam untuk artikel semacam ya. Nah, beliau itu Universitas Airlangga FEB ini itu boleh hadirkan beliau itu. Ya. Boleh mendatangkan beliau. Kalau saya tak silap itu pasca Covid itu 2 kali dalam setahun itu sekali 1 tahun. Pokoknya di situ beliau berbicara banyak itu. Macam mana cara publish di jurnal berkualitas. Macam mana apa informasi-informasi yang diperlukan dalam menulis introduction. Nah, di mana letak kesenjangan penulisan. Nah, itu informasi apa yang diperlukan oleh reviewer itu sangat-sangat kita diberikan diberikan pelajaran yang berharga gitu. Nah, jadi begitulah hebatnya itu ya. Kan bukan benar. Jadi memberikan sebuah tantangan itu
dengan memberikan infrastruktur. Iya. Nah, kalau yang anehnya itu kalau dikeraskan tetapi infrastruktur tidak dipenuhi Kurang, kan. iya, nggak mungkin nanti. Jadi itu kan sebuah pemaksaan ya. Benar sekali. Sebuah kemustahilan. Memberatkan mahasiswanya memberatkan nanti. Sekali. Nah, jadi ini semua demand yang kita perlukan itu sudah sangat disupply ke kita. Mulai dari itu semua tuh banyak sekali insight-insight yang kita dapat ya. Itu cara menulis itu diundang oleh FEB itu Pak Profesor Paris Kemanarayan. Nanti apalagi ekonometrika. Nah, kan itu kan pisau ya, tool ya yang harus kita pahami ya. Itu boleh lagi FEB itu mengundang contoh banyak sekali tentang ANP gitu ya, Pak Askaria langsung yang mengajari kita gitu ya. Jadi para pakar itu langsung mengajari kita tentang metode-metode ekonometrika ini. Nah, begitu juga dengan budaya akademik tadi. Nah, budaya akademik itu sangat-sangat hidup ya. Diskusi keilmuan ya, jurnalnya, bahkan ya output dari itu semua ya, dari publikasi ya, dari budaya keilmuan. Nah, itu FEB UNER ini dari segi finance dan juga econometric, di accounting saya pun juga silap ya. Itu bidang keilmuan yang tadi itu UNER itu peringkat wahid ya, peringkat pertama ya di Indonesia. Keren sekali ya. Itu kan output dari ini yang dihasilkan dari budaya menulis aktif ya, budaya keilmuan bagus segala macam gitu. Karena nggak akan mungkin keluarannya itu mendapatkan nomor pertama di bidang keilmuan itu kan. Nah, itu menandakan bahwasanya budaya keilmuan dan juga publikasi itu bagus-bagus ya. Iya, karena dari sisi universitas dan fakultasnya juga sangat mendukung gitu sangat ya Pak. Mendukung. Infrastruktur, kemudian akademisnya yang sangat suportif seperti itu. Dan mahasiswanya juga yang rajin-rajin insya Allah ya Pak. Oke, ada tambahan lagi mungkin Pak? Atau sudah? Gini juga ya, kebanyakan ini memang Scopus ini menjadi kebanyakan yang membuat mahasiswa itu menjadi momok ya. Pada dasarnya tidaklah susah ya, karena kebanyakan ini misinformasi ya, kayak jadi informasi yang banyak yang tidak tersampaikan ya, karena kebanyakan orang itu menginformasikan ya Scopus itu berbayar. Nah, itu banyak sekali yang Scopus itu yang tidak berbayar itu. Ya tentunya makanya saya selalu menganalogikan, kalau seandainya ada Musa, tentu ada Firaun gitu ya. Makanya begitu juga, ada yang berbayar, itu ada yang berbayar, yang tidak berbayar. Jadi ambil yang tidak berbayar ini. Banyak itu Scopus yang tidak berbayar itu sangat-sangat bagus, sangat-sangat mengedepankan kualitas gitu ya. Nah, jadi informasi-informasi seperti jurnal predator ini segala macam. Nah, ini yang kekurangan yang didapatkan ya. Nah, tetapi itu terpenuhi oleh kampus ya. Kampus itu mengadakan acara-acara event-event publikasi, dan jadi kita tahu ini jurnal ini tak bagus, jurnal ini bagus, ini high index-nya besar. Nah itu kampus semua menyediakan itu semua. Nah itu yang tidak dapat mungkin agaknya ya misinformasi itu yang tidak didapatkan oleh kakak kampus lain yang diberikan gitu ya. Jadi makanya banyak sekali kita merasa kesusahan, kita merasa dapat publikasi, dapat pula yang jurnal predator gitu, bayar pula gitu kan. Nah, karena mereka misinformasi. Dan kurang fasilitas juga mungkin ya Pak. Nah, kalau di kampus kita sudah terpenuhi. Demand kita itu diberikanlah, disuplai kepada kita apa yang kita perlukan itu semua. Jadi tidak ada lagi rasanya, tidak ada rasanya kesusahan dalam menjalankan kewajiban tuntutan tadi gitu. Karena semuanya itu sudah oke semualah. Luar biasa sekali ya. Jadi walaupun diberi tuntutan sedemikian rupa, tetapi fakultas
dan pihak kampus tidak lupa memberikan fasilitas yang sangat mewadahi gitu ya, sangat membantu dan mendukung mahasiswanya untuk menyelesaikan tugas-tugas tersebut. Oke, sangat luar biasa sekali ya cerita dari Mas Rizal tadi. Nah selanjutnya nih teman-teman, sebenarnya pertanyaan ini tuh sudah terjawab pada pertanyaan sebelumnya, cuman biar teman-teman lebih paham lagi dan lebih jelas lagi, mungkin bisa saya ulangin. Nah ini pertanyaannya seperti ini Mas, apa yang membuat program S3 Ekonomi Islam di Universitas Airlangga ini menjadi unik dan berbeda dengan program yang serupa di perguruan tinggi lainnya, Mas? Oke, yang mungkin uniknya yang saya rasakan ya. Nah, yang tadi ya selain daripada infrastruktur terlengkapi ya. Nah, yang kedua ini dari sisi pengajar ya. Nah, itu uniknya UNER ini Bidang Ekonomi Syariah. Nah, itu yang S3-nya ya, itu mengundang pakar-pakar ekonomi syariah bukan hanya nasional, tapi internasional. Masya Allah ya, sekali. Seperti kita sering kalau dalam publikasi ekonomi syariah itu pasti kita selalu mendengar seperti Prof. Mansur Ibrahim dari INSIF di Malaysia itu diundang. Nah, kita dikasih pelatihan, kita dikasih apa oleh beliau, dan beliau mengajar kita. Ada lagi mungkin Prof. Serna Kasim gitu ya. Ada yang tadi juga ada Prof. Ugi gitu ya, yang Prof. Ugi Suharto yang sekarang ini di Oman kalau saya tak silap ya. Nah, itu juga mengundang kita juga didatangkan mengajarkan kita ya, difasilitasi mereka itu untuk memberikan insight dan ilmu kepada kita. Apalagi Pak Mahmubi Ali, beliau hebat sekali dalam muamalah ya. Ada lagi Prof yang ahli dalam dinar gitu ya, di dinarius. Pokoknya pengajar-pengajar itu luar biasa, bukan hanya yang dari nasional ya, seperti banyak sekali ya Pak, kayak orang BI pusat kayak Pak Skaria ya, kayak Pak Rifki Ismail gitu ya, kayak Wakaf ada Prof Nur Huda, ada Pak Andre Tanjung segala macam. Itu yang nasional banyak sekali ya, yang nasional ini Pak Sasoki Bek itu juga semua nasional ya. Nah, makanya bukannya nasional, itu internasional pun ekonomi syariah S3 ini boleh undang juga itu hal yang sangat keren ya, uniknya ya, dari kampus lain gitu ya. Ya benar sekali. Bukan hanya bercerita nasional itu, tapi pakar-pakar internasional itu juga didatangkan langsung gitu ke kampus kita. Nah, ini kan belum lama ini kan ada datang ini Prof Mansur kan, datang ke UNER memberikan perkuliahan untuk anak S3 ekonomi syariah kan. Itu sangat semuanya sangat keren lah, difasilitasi kita semuanya. Jadi mahasiswanya itu langsung didatangkan pakar-pakar gitu ya, mulai dari nasional hingga internasional, luar biasa sekali ya. Jadi sangat memfasilitasi ya dari pihak fakultas sendiri dan juga departemen pastinya. Yang penting kehausan ilmu dari para mahasiswa ini bisa terpenuhi gitu kali ya, Mas. Betul. Jadi semuanya didatangkan untuk memenuhi tersebut. Nah, oke teman-teman, selanjutnya mungkin ini adalah salah satu pertanyaan terakhir tetapi sangat ditunggu-tunggu oleh teman-teman semuanya. Karena saya dengar-dengar di luar sana itu banyak sekali sebenarnya yang minat dan tertarik, bahkan berencana sudah mau mendaftar di program studi S3 di Ilmu Ekonomi Islam FEB UNAR, tetapi banyak yang bilang kalau susah untuk keluarnya, tapi gampang untuk masuknya. Nah, sebenarnya ini tuh mitos atau fakta? Mungkin bisa diberi testimoni, dijelaskan juga sama Mas Rizal selaku mahasiswa atau alumni sekaligus gitu ya, dari S2 dan S3 di FEB UNAR ini. Silakan Mas. Jadi awal tadi sebenarnya udah saya singgung ya. Coba dijawab lagi ya. Silakan. S2 saya daftar itu 2018. Ya, 2018 saya tamat 2019. Berarti saya menamatkan S2 itu lebih kurang cuma 3 semester ya. 3 semester. 1 tahun setengah. Nah, itu untuk S2-nya. Ya. Selanjutnya S3. Nah, S3 karena 2019 itu
waktu COVID ya. Ya. Nah, ini rencana COVID. Nah, ini unik nih. Ini saya pribadi kemarin tuh dulu saya mau S3 tuh mau di IUM ya di Malaysia. Di Malaysia. Dulu, ya, karena ada COVID. Iya. Ya, karena ada COVID makanya tidak jadi, hanya di nasional saja. Makanya kenapa saya memilih lagi ke UNER? Karena itu tadi. Karena UNER itu akreditasinya A, pengajarnya juga luar biasa. Nah, makanya kalau seandainya saya berpindah di kampus yang di bawah itu, berarti saya kan berpindah dari unta ke kambing gitu kan. Seharusnya kalau kita tuh kalau mau pindah tuh dari unta ke gajah gitu. Bukan dari unta ke kambing kan. Bener. Nah, jadi itu makanya saya tetap di UNER karena menurut hemat saya ekonomi syariah yang akreditasi A tuh satu-satunya tuh di UNER itu. Makanya kita ambil lagi di UNER lagi S3. Nah, kita mendaftar itu 2020 semester genap kalau nggak salah ya. Nah, jadi dan keluarnya saya menamatkan S3 ini itu baru ini ya, baru 2023 semester ini. Semester ini. Akhirnya saya terhitung kan 5 semester. 5 semester, alhamdulillah saya boleh menamatkan S3 di ekonomi syariah. Sangat singkat sekali sekarang ya. ini pertanyaan tadi kan, apakah itu mitos atau fakta? Nah, jadi silakan dijawab sendiri gitu ya. Karena itu saya coba berikan ini ya, berikan gambaran gitu saja ya. 5 semester ya. Dan itu alhamdulillah itu selama perkuliahan itu kan tadi kan ada persyaratan ya, persyaratan untuk kalau seandainya satu Scopus publikasi Q3 itu syarat syarat wajib lulus. Kalau kita ada 3 Scopus itu kita tidak perlu ujian terbuka. Nah, alhamdulillah kami pun boleh dari 5 semester itu kami boleh melengkapi melengkapi kewajiban itu. Alhamdulillah kami memiliki 3 Scopus di Emerald Publisher. Nah, itu alhamdulillah tidak perlu kemarin untuk ujian terbuka ya. Nah, jadi luar biasa sekali ya, anggapan di luar sana mungkin banyak terbangun ya, susah keluarnya karena publikasi gitu ya. Nah, ini saya memberikan gambaran saja ya. Saya 5 semester boleh tidak ujian terbuka karena ada persyaratan 3 semester terpenuhi. Nah, apakah itu mitos atau fakta itu saya kan jawab sendiri gitu ya. Berarti bisa dibilang mitos ya Mas. Karena malah kalau dari cerita dan gambaran Mas Rizal ini sebenarnya dari pihak fakultas itu sangat mendorong dan mempermudah gitu ya mahasiswanya untuk mengerjakan tugas-tugas hingga menyelesaikan hingga lulus seperti itu. Betul. Jadi lebih mempermudah ya. Bukan malah sesuai dengan berita-berita di luar sana yang katanya sulit keluar dan lain-lain. Jadi buat teman-teman yang masih mendengar berita itu mungkin bisa di cross check lagi, dan apa kata Mas Rizal tadi bahwa sebenarnya dari pihak fakultas, pihak universitas juga sangat mempermudah dan mendukung mahasiswanya untuk menuntaskan studinya di S3 di FEBU. Nah, oke, teman-teman, karena kita sudah ngobrol panjang lebar bersama Mas Rizal, kita sudah mengulik mengenai S3 Ilmu Ekonomi Islam di FEB UNER ini. Sebelum kita menutup, alangkah baiknya mungkin kita bisa minta closing statement dulu dari Mas Rizal tentang podcast kita pada kali ini. Silakan Mas. Nah, jadi kita sharing sampaikan kepada kawan-kawan gitu ya, yang berkehendak untuk melanjutkan jenjang S3 gitu ya. S3 ini bukan hanya berbicara tentang gelar ya. Bukan hanya berbicara tentang gelar, bukan hanya berbicara tentang penambahan nama DR di awal gitu ya. Tetapi karena kita akademisi ya, kita mengembangkan, kita berjihad ekonomi syariah ini melalui pendidikan gitu ya. Jadi jangan kita hanya berfokus tadi kepada tuntutan akademik yang menyuruh
dosen itu harus S3 gitu ya. Jadi asal dapat ijazah saja gitu ya. Nah, jadi perlu juga kita mempertimbangkan kualitas dan juga apa yang akan kita rubah nantinya ketika kita sudah kembali nantinya kepada institusi-institusi kita ngajar semula. Jadi perlu dipertimbangkan dan perlu diperhatikan sangat-sangat itu adalah kualitas ya. Jadi jangan hanya mengejar gelar saja. Gelar dan juga menuntaskan kewajiban akademik saja gitu ya. Jadi menurut kami, hemat kami itu kita banyak sekali dapat insight dan masukan-masukan yang sebelumnya itu kami sangat-sangat awam terhadap itu gitu ya, menjadi alhamdulillah kami boleh tercerahkan gitu ya, karena kita tidak bisa menggunakan publikasi ini ya, karena itu menjadi salah satu syarat itu karena itu kewajiban ya, kewajiban dosen itu memang wajib untuk publikasi kan. Benar sekali. Tidak bisa kita tidakkan itu ya. Nah, makanya jangan berbicara, jangan hanya mengejar gelar saja ya. Nah, jangan mengejar gelar saja, tetapi pilihlah kampus yang boleh mendrive kita, bukan hanya gelar tapi kualitas luaran kita setelah kita lulus itu. Apa yang kita hasilkan ya, apa yang akan kita bawa nantinya ke institusi yang kita kembali itu, dan itu membawa pencerahan gitu ya, karena itu tadi ya, seperti UNER memfasilitasi juga pakar internasional. Jadi kita bukan hanya hal-hal yang berada yang mentah-mentah saja yang kita ketahui gitu ya, artinya lebih pakam lagi terhadap ekonomi syariah itu kita dapat gitu kan, sehingga kalau hanya kita ngejar gelar saja tanpa memikirkan kualitas output luaran yang nantinya, jadi apa yang mau kita berikan kepada calon-calon mahasiswa nanti kalau syariah nantinya gitu kan, macam mana cara kita meningkatkan produktivitas SDM-nya nanti gitu kan. Nah, jadi perlu juga kita mempertimbangkan luarannya. Benar ya, sekali. perlu juga kita mempertimbangkan kualitas yang digapai setelah itu. Ya, luaran yang didapatkan setelah menyelesaikan S3 ini. Jadi bukan hanya kepada penambahan nama di depan saja ya. Iya, benar sekali. Nah, oleh karena itu, menurut hemat kami, UNER ini boleh memfasilitasi kita untuk memperkaya lagi khazanah keilmuan kita, boleh lagi menggali potensi-potensi kita, sehingga kita mendapatkan insight dan masukan, sehingga kita sudah kembali nanti kepada institusi kita bisa memberikan perubahan yang lebih baik lah untuk investasi kita untuk kedepannya, insyaallah. Insyaallah. Jadi untuk jenjang S3 ini tidak hanya memperhatikan secara input saja, tetapi outputnya juga harus diperhatikan gitu ya Pak. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menonton podcast kali ini. Masya Allah sekali ya, kalau kita simak dari awal tadi sangat inspiratif, pengalaman serta berbagai cerita yang sudah di-share oleh Mas Rizal mengenai studinya di S3 FEB UNER ini. Dan semoga bisa menginspirasi teman-teman semuanya. Dan jangan lupa bagi teman-teman yang berencana melanjutkan studi di S3, jangan ragu-ragu karena S3 Ilmu Ekonomi Islam FEB UNER sangat terbuka dan sangat recommended ya Mas Rizal. Insya Allah. Bintang 5 insyaallah. Jadi teman-teman jangan ragu-ragu dan jangan gampang terpercaya dengan mitos-mitos yang ada di luar, kata dia Mas. Katanya susah lulus dan lain-lain, itu semuanya salah ya Mas. Insyaallah. Dan itu aja, cukup dari kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Aufi Dianatika Nasiba pamit undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.